Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita deh, Top Speed 135 Gaspol. Untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komen biar lebih seru lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Kali ini kebetulan kita ada di Iwan Racing Garage. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can, just tell me that I can, just tell me that I can, just tell me that I can. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Dio. Dan kebetulan saya juga ditemenin sama rekan saya, Bapak Ridwan Broding, jangan panggil Bapak, masih muda. Iya. Ya, siap. Gagah iya. Kita ngobrol-ngobrol santai seputar kegiatan Mas Iwan ya di bengkel, dan kita sedikit pengen tahu rahasia bengkel di Iwan Racing ini nih, Mas. Oh, siap, Boleh siap. nggak? Boleh. Silakan Mas, diperkenalkan jati diri, data diri sama bengkelnya, biar teman-teman semua pada tahu. Siap, Pak. Perkenalkan, nama saya Dio Ramadan. Sering dipanggil Mas Dio. Bengkel bertempat alamat bengkel di Kampung Jalan Cagak, Desa Barang Siang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Patokan deket Bendungan Saguling. Ya, Sana rada Haridang pas satu. Tapi kalau misalkan mau ke sini, Pak, kan ini bengkel masuk ke gang. ya. Kalau misalkan di jalan raya atau ke depan, tanyain aja Mas Dio, insya Allah pada tahu gitu, Pak. Sekarang mah alhamdulillah lagi. Berarti buat teman-teman yang mau main di sini nggak usah takut kesasar lah, Mas ya. Ya, Nanti kita bakal diinfoin di alamat sama nomor kontaknya Mas Dio langsung. siap. Gimana kalau ada yang mau main atau benerin motor bisa langsung ke sini. Nah, cuman sebelum berniat benerin motor, kita tanya-tanya dulu. Biasanya basicnya itu apa sih bengkel ini? Standar atau memang racing-racingan nih, Mas? Oke, siap. Kalau basic bengkel di sini semua motor, Pak, mulai dari Matic, terus sport kayak apa ya, Tiger, motor-motor gede lah gitu, Pak. Terus ranking juga, yang nggak mah helikopter ya, Pak. Helikopter. Pesawat kita susah. Padahal itu lumayan, Iya, kayaknya. Siap. proyek Besar itu, Mas. Proyek besar helikopter kan nggak bisa, nggak bisa parkirnya helikopter itu. belum bisa lah, Belum nanti bisa. ke depan. Tapi basic mah emang di sini ngebetulin motor, semua motor sih, Pak, dari Matic, terus yang manual yang ada giginya. Ya pokoknya 4 tak 2 tak. Ya 4 tak 2 tak lah gitu. Berarti awal mulanya nih, Mas, dari tahun berapa nih bengkel? Awal mula bengkel ini sih awal baru gitu, Pak, baru ada 2 tahun setengah lah, jalan 3 tahun ya. Cuman sebelumnya ada di Bropit, Pak, bengkel di kandang, cuma disebut kandang itu bekas kandang kambing gitu, Pak. Semenjak vakum dibikinlah bengkel gitu, cuman yang di sana dikerjain sama teman badot gitu. Di Berarti sana masih jalan juga nih. masih jalan juga, cuma di sana khusus sekarang kayak ring and body, yang cat body gitu, Pak, terus karbon Kevlar, airbrush, servis juga ada, cuman beda penanganan gitu. Kalau di sana sama badot, di sini sama Mas Dio. Tapi pengen ke Mas Dio langsung ya, kayaknya ke sini. Berarti paket komplit lah ya. Paket komplit, Pak. Habis benerin motor langsung benerin Body, oh boleh. Bisa. Gimana menyesuaikan
Iya ya mas. Ya menyesuaikan budget. Ya yang sering kesini mah biasa kalau ini yang servis harian. Itu dipanggil mas itu emang asli Jawa apa turunan Jawa? Enggak, kalau dipanggil masih kebiasaan. Terus awal mula sih kalau dipanggil mas kan ada saudara di Sukabumi. Ya. Kalau manggil kakak sepupu atau yang lebih tua itu disebut mas. Ya, sampai sekarang identik kalau misalkan ini ya Mas Dio dipanggil. Kirain ada Jawanya juga. Ada Jawa Barat. Jawa Barat. Terus kalau untuk bengkel sendiri nih mas, biasanya kita obrak-abrik dulu nih di bagian metik. Biasanya konsumen suka permintaannya tuh pengen gimana sih metik? Kalau metik kebanyakannya kesini bubut puli kok bikin kirian. Oh iya. Semenjak ada bubutan juga, cuman bubutan kecil lah gitu. Ya kalau misalkan dulu sebelum ada bubutan kayak metik servis biasa, ganti kapas, ya rutin servis bulanan lah. Tapi ada juga sering dulu kayak misalkan bikin kirian, cuman kan dulu bikin kirian jauh pak, mau juga mahal segala macam. Ya semenjak ada bubutan alhamdulillah. Tapi sekarang juga semenjak ada bubutan konsumen banyak suka bikin motor untuk harian yang di bore up, naikin cc juga gitu, metik. Ekstrim juga ada. Ekstrim juga lah, bisa dibilang gitu. Ya dibikin motor balap juga ada yang request gitu, sambil belajar metik. Ya. Tapi kok kenapa harus ke ibaratnya racing itu emang punya pengalaman dulunya gitu di racing kan? Kalau pengalaman racing awalnya bengkel tuh dulu emang sering ini Pak udah seneng hobi dari motor gitu. Hobi dari motor dulu suka balapan liar. Udah sering balapan liar, alhamdulillah pernah ikut balap resmi juga kayak event drag, road race, gas track. Ya adalah berbagai macam dapat piala juga gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi berarti dulu malah dulu jadi joki ya? Jadi joki gitu Pak. Cuman nggak kayak orang lain gitu joki bener. Cuman yang namanya kita ya Pak, misalkan kayak punya uang dikit pengen balap terus ngerengek ke orang itu baru balap. Kalau nggak ada sih ya Berarti modal najong pantau mereka. ya bisa dibilang gitu. Tapi nggak juga sih Pak, cuman dulu semenjak ikut resmi pernah awal mula tuh balap gas track Pak di Cianjur juara kelima. Nah dari situ kayak balap resmi apa segala macam. Alhamdulillah orang tua ngedukung gitu, pas support lah gitu. Cuman nggak terlalu sering juga. Biasanya basic apa saja yang dirubah mas? Kalau aku motor metik atau dua tak. Ini nih, misalkan kita metik dulu aja lah. Oh metik. Kalau buat standar ibaratnya kalau di sini brigit lah, standar brigit. Oh kalau misalkan standar brigit berarti menuju balap ya Pak ya? Ya. Kan ada misalkan ngerubah di sini ada yang buat harian, ada yang buat balap. Kalau misalkan buat harian yang dirubah untuk motor metik bubut puli, ganti roller, ganti PVT, terus misalkan ganti per yang gedenya gitu dibikinlah diranci. Kalau untuk balap banyak Pak yang dirubah dari mulai mesin kayak misalkan pengapian juga, kirian juga. Ya namanya balap harus pakai koplit lah gitu Pak. Awet, apalagi road race gitu Pak, harus di apa tuh? Kalau misalkan ini mah dituntut untuk kuat, untuk kencang juga. Gitu. Kuatnya kuat apa gitu? Ya duit balap harus kuat Pak. Kalau nggak ada duit mah balap nggak jalan. Cuman nggak jalan. tapi kan nggak semua apa-apa dengan nominal ya Pak ya. Misalkan kayak kita di budget dikit bisa juga, cuman ya kurang maksimal lah. Ya pada intinya mah endurance gitu Pak kalau untuk balap. Soalnya kan kayak balap agak lumayan, motor di porsinya harus ekstra lebih bagus gitu. Ya. Jadi memang nggak sembarangan juga ya kalau untuk balap. Ya seperti itulah, cuman saya juga kan kayak mekanik bikin motor balap nggak begitu pasti juga Pak, masih belajar gitu, masihnya coba-coba, masih riset lah gitu, masih jauh dari yang lain gitu. Masih
belajar ya. masih belajar. Gimana kalau udah pro? Ini masih belajar ini teman-teman tuh. Banyak pialanya. Nggak juga ada yang lebih banyak Pak. Ini mah cuman alhamdulillah rezekinya aja gitu Pak. Balap mah kan nama juga permainan, ada yang kalah ada yang menang. Ya. Itu kan tentang etik. Kalau tentang raja jalanan, Oh, Raja Jalanan 131C. apa aja ya sih Mas yang diganti buat si onboardnya? Kalau untuk ranking itu juga ada macam-macam, ada yang buat telan touring, buat misalkan harian, buat balap juga, balap ada balap road race, balap drag, macam-macam. Kalau misalkan untuk harian kalau ranking kebanyakannya di sini porting polis Pak, porting terus misalkan bubur servis karbu segala macam yang setup penalpot Yang ingat-ingat ya. Kalau misalkan untuk touring kan kebanyakan kita sering top speed ya. Wah, apalagi kalau misalkan udah banyak kan, nah biasanya suka rasio juga diganti, rasionya kan biar lebih enak lah gitu. Apalagi kan yang sering saya juga ikut gitu. Kalau kalangan di touring suka nggak enak Pak, panas-panas ya kalau panas ya. Nah itu tuh untuk touring. Kalau misalkan untuk balap ya sama kayak Matic juga gitu Pak, kayak mulai setup gearbox untuk RX-nya Raja Jalanan. Alhamdulillah pernah bikin cornering masuk podium terus gitu kan, sekarang berhenti. Baik lagi ke yang tadi bikin buat balap, spek dari rasio, terus misalkan dari rotans, dari boring, dari head, dari pengapian, kaki-kaki segala macam. Dalam arti itu safety-nya harus lebih bagus, mesin harus lebih kuat untuk tekan juga gitu. tapi biasanya yang paling itu untuk kalau RX itu buat touring ya. Nah, kalau untuk buat touring sebenarnya hal yang paling penting itu apa dulu sih Mas? Bantai mesin atau kaki atau mungkin kinclongnya? Kalau untuk touring Pak, sebetulnya yang lebih diutamain mah dari ya kaki-kaki itu dalam arti ban gitu Pak, preman segala macam. Kalau mesin mah nomor 2 Pak kalau untuk touring. Yang penting safety-nya dulu aja. Kalau misalkan safety-nya udah bagus baru itu mesin. Tapi ranking mah nggak usah, di ini juga udah kenceng Pak. Tapi udah touring mah pengen pakai kenceng. Maksudnya dalam arti harus sekencang mungkin juga bisa, dibilang pelan bisa. Ya lebih Juga. nah gimana bawaan juga. Kebanyakan kalau kesini touring ya biasa gitu Pak, kayak tadi di porting, boring, terus papas step doang ya sama setup. Maksudnya basic harian lah. Basic harian lah itu. Tapi kalau bensin gimana Mas? Kalau Lebih bensin boros apa gimana? nggak juga sih. Kalau misalkan ranking nih yang saya pernah bikin, dulu pernah bikin ranking dari sini ke San Solo cukup PP 100 berapa 50 ribuan lah. Tapi bensin udah mahal Pak, udah harga 10.000 lah. Jadi kalau dibilang irit ya irit, kalau bilang boros ya boros. Gimana pemakaian sih Bang? Gimana portingan juga ya? Kalau portingan tuh nggak terlalu mempengaruhi ya, mempengaruhi juga, cuman balik lagi gitu kayak portingan yang lebih utamanya setup, finishing itu kayak kalau pengen irit gitu ya, borinya mesti settingan main jet, pilot jet bagus, kompresi sesuai, knalpot ya kalau misalkan pas lah sama settingan, nah itu motor kencang sama irit juga gitu Pak. Berarti korekan DRX ini tuh korek belum tentu mesin juga bakal bensin juga bakal boros ya. Iya, bisa nggak jadi semua. bisa jadi mungkin lebih irit lah ya. Kalau misalkan lebih irit nggak juga sih Pak, namanya delapan mau boros juga, cuman standar lah standar. Soalnya gini Mas, rata-rata teman itu pengen pakai RX irit juga, pengen kenceng juga, gimana ya? Disetel Pak. Disetel. Tapi gimana setup sih Pak, cuman sekarang mah kalau misalkan sekarang yang kebanyakan di sini yang bikin motor kayak gitu touring pengen irit ya, bukan irit dalam arti terlalu boros lah gitu Pak, ya setup juga ya. Itu mah gimana baik lagi mekanik itu Pak, ngeracik kayak lubang kan itu lubang exhaust, portingan, terus bikin head lah, pompa head gitu, kompresi itu juga mempengaruhi Pak borosan. Terus
Kalau saya ereking pengen irit biasanya box filter terpasang juga Pak. Orisinil. Oh, wajib itu. Wajib. Dalam arti kan kalau misalkan box filter terpasang, jadi kalau setupnya nggak benar suka nggak bersih gini Pak di layar gitu. Oh. Nah dari situlah kita ngeracik main jet pilot jet sesuai sama kebutuhan. Udah juga ya nepekan kapil aja. Pasti Pak, itu mah udah lumrah kalau karbu mah gitu Pak. Karbu mah harus disetting juga. Nah, berarti intinya mah kalau mau enak tidak segampang itu ya. Ya makanya gitu Pak, sedang mekanik ya Pak. Jadi si owner tuh jangan banyak minta macam-macam uang orang pengen ya kita menyesuaikan budget satu itu, kedua ya mungkin kan namanya jersey mah kadang kan ada spare part yang udah lemah segala macam itu juga ngaruh Pak dari keborosan. Tapi kalau misalkan kayak pengapian yang pada bagus segala macam setupnya bagus, insya Allah irit lah gitu. Ngejamin dalam bukan arti irit bisa jarak kayak misalkan yang tadi gitu dari apa tuh dari sini ke Santo berapa 120.000 udah kebilang 150.000 udah kebilang irit gitu ya. Kalau misalkan naik bis, Nah, alhamdulillah kayaknya lebih enak gitu kan, lebih enak bisa tidur, nggak capek juga. bukan anak komunitas waktu naik bis. Bukan, jadi anak Tong salah emang nih. anak mudik mas itu mah mas ya. Ya. Anak mudik. Di balik komunitas ada aja yang gitu Pak ya. Ada aja, jadi yang kehabisan. Biasanya kehabisan uang Pak, motor dijual pulang naik bis. Tapi kebanyakan kan anak sekarang dipentinginnya konsep dulu. Kalau masih konsep ya. Kalau Kayak tampilan tuh wah, kinclong sampai kalau hujan turun tuh udah nggak bisa keluar. itu mah motor kontes kayaknya Pak. Iya, kayak punya bayi Mas. Pakai pedal. Oh, iya. Itu masih gimana yang punya. Cuman Balik lagi ke cuman kadang rata-rata biasanya motor-motor cantik kayak gitu tuh kalau aspal basah susah, jadi berat sih. Kenapa ya kira-kira? berat kenapa ya? Mungkin olo-olo. Bukan olo-olo juga, kampas remnya mungkin Pak. Macet. Kampas rem macet. Nah kalau untuk ini nih Mas, soalnya udah lumrah juga kayaknya nih di komunitas ereking itu boring ya Mas. Oh, boring. Nah, kayak Taka, Oh, Bayan, yang lokal gitu. ya lokal-lokal. Kalau misalkan lokal, alhamdulillah Pak, lokal juga Pernah bagus. ada cerita di balik boring lokal? Ada Pak, ada banget. Ceritakan. Boring lokal, ada yang plus minus ya Pak. Ya. Plusnya pakai boring lokal, misalkan harga satu lebih murah Pak. Ya. Kedua, tapi saya juga yang balap road race Konering Pak OS 0 pakai boring lokal juga, pakai boring merek Tala. Tapi ini gimana Mas? Gimana portingan? Apa gimana? Kalau misalkan untuk boring ya satu balik lagi gimana portingan, terus misalkan kita gimana setup sih, kayak portingan kayak balap sekarang nggak terlalu gede-gede juga balap bang ininya, saya porting itu nggak terlalu gede. Ya jadi dah memang sebenarnya mah dulu juga saya pernah sih motor tuh udah nggak mau lari sih Mas. Oh, ya. Udah nggak mau lari lagi, rame-ramenya porting tuh. Oh. Waktu itu tuh si boringnya itu dilubangin sampai segede gini lah lubangnya. Oh gede, tapi nggak maju, Sama maju gitu, cuman nggak enak. bahan bakarnya wah Wah. kosong. Sebetulnya mah kalau misalkan boring itu gimana porting, kalau saya porting nggak terlalu ini gitu Pak, nggak mesti nggak terlalu gede juga lah. Gimana kapasitas aja, kalau misalkan gede-gede juga kan, alhamdulillah punya guru gitu Pak, kayak bikin portingan yang menyesuaikan gitu juga Pak. Misalkan untuk lubang sekian harus dikasih kompresi sekian. Sama kalau misalkan yang boring lokal juga kan sama gitu Pak, maksudnya yang murah, Talan, MPP, Taka, dan segala macamnya yang paling sering main tadi gitu Pak, balik lagi ke boring yang lokal. Gimana setup, cuman ada minusnya kalau misalkan boring lokal tuh, kalau lebih OS-nya lebih dari 75 suka berisik gitu Pak.
kalau bahasa Sunda mah naon sih ngeleprek gitu kan. Jadi harus ada, jadi kan boring lokal mah si besinya tuh palinnya tuh tipis. Jadi kalau misalkan kita udah sering bukan bongkar pasang ya, udah OS-nya naik lebih gede itu biasanya suka rawan berisik juga gitu. Plusnya itu cuman kebanyakan yang saya pakai dari mulai talan, taka, NPP, alhamdulillah Pak, nggak ada yang ngecewain, itu aman banget. Tapi tidak direkomendasikan untuk OS 75 ke atas. Bukan tidak rekomendasi, bisa juga gitu. Cuman kebanyakan kalau udah lebih dari OS 75 suka ada berisik. Getar ya Mas ya. Satu ngegetar, ini liner tuh suka apa ya, kalau ini mah renyah gitu Pak, sok moyah gitu, tipis gitu, makanya suka berisik. Itu aja sih. Tapi kalau lari mah masih enak kan. Kalau lari mah ya, alhamdulillah enak lah gitu Pak, nggak ada kendala segala macam. Cuman satu lagi Pak, kalau dari beli boring yang lokal gitu, mungkin aftermarket yang sekarang yang merek yang tadi sebutin tuh, kalau misalkan kayak takatalan, saya sering diganti sernya gitu Pak, pakai orsinil kalau nggak NPP. Jadi jangan kalau misalkan talan, di set langsung porting segala macam, pakai boring sernya itu takut, soalnya aduh sernya gimana ya Pak? Sama tipis ya ini gimana? Bukan tipis, jadi kurang meyakinkan. Ada juga pernah pakai cuman kurang enak. Kebanyakan sehernya itu harus ori. Ya kebanyakan mah lebih enak ori gitu Pak. Jadi kalau misalkan ori kan yang saya pernah ini lebih kuat juga gitu Pak. Ya namanya juga uang mah Pak nggak akan ini nggak bodoh, malah nggak bodoh gitu, sama kualitas insya Allah gitu Pak. Makanya kalau beli boring yang kayak taka, talan kan harga boring murah Pak. Saya mah suka langsung diganti sernya aja gitu. Kalau kecuali NPP Pak, NPP mah alhamdulillah lah bagus gitu. Jadi rekomendasi untuk yang lain dari saya gitu, lebih baik NPP boring yang lokal itu. Tapi gimana juga balik lagi mekanik ya Pak. Kalau misalkan kan mekanik mah macam-macam gitu Pak, punya ciri khas sendiri, punya apa tuh kayak Punya karakter masing-masing itu, nggak bisa ngejudge oh ini mah taka jelek, share bagus. Cuman pengalaman saya share-nya kurang ini. Tapi juga kalau menurut saya taka sama YP mending YP. YP bawaan motor Ya bawaan. iya Pak, Jelas jauh tuh ya. jelas. Dari harganya juga sudah beda tuh bos. Sudah beda. Tapi ranking Pak nih pengalaman lebih utama dari knalpot Pak. Emang knalpot juga itu ngaruh Mas? Wah kalau misalkan 2 tak knalpot hampir kalau di persen gitu ya, dari total 100% untuk bikin performa hampir 45 sampai lumayan juga pas. Saya juga dulu pernah pakai knalpot si merek A, si B, si C, si segala macam kurang enak. Tetap ada knalpot produk sendiri. Oh, punya produk sendiri gitu. Sama temen juga. Jadi di setup knalpot lebih ini gitu. Jadi boring mah nggak terlalu, itu portingan mah sama Pak kayaknya, mekanik semua juga sama lah, punya hitungan masing-masing. Cuma kalau saya pribadi, kalau bengkel saya D1 Racing lebih mengutamain knalpot lebih enak gitu Pak, harus lebih ngepas lah. Pembuangan soalnya 1-2 tak kalau misalkan knalpot sangat ini pengaruh gitu Pak. Makanya dulu juga pernah bikin motor yang balap ya. Riset knalpot hampir habis 8 biji Pak. Dalam arti 8 biji itu enggak 8 kali riset ya. Nyampe ketemu yang enak. Kalau misalkan harian mah dulu habis 4 gitu Pak. Riset 4 tipe gitu. Alhamdulillah yang sekarang paling mantap lah, paling jos. Harian sama balap jos. Buat harian, balap, touring, segala macam jos. Gimana requestan aja? Kalau nyulip, anak buat nyulip nggak? Biasanya suka rewet kalau pakai nyulik Mas. Berisik. Kalau untuk nyulik berisik katanya Pak gitu. Lebih baik pakai motor metik aja. Pakai motor metik. Ini Mas, coba ceritakan ngebangun yang paling rudet kayak gimana? Motor apa saja? Kalau ngebang Paling mendapatkan kekahuruan sih rasanya gitu. Oh, kemarin ada satu Pak. Ada motor bukan satu kecerobohan.
Rudet teh motor baru F1 JTR baru naik mesin ganti sini baru naik lagi yang lain dicobain motor listrik ada, maksudnya pengapian ada, terus kompresi ada segala macam, cuman kompresi kurang lemah dan ternyata ring sharingnya Pak, alhamdulillah itu pelajaran Pak. Pelajaran cuman Sayarnya itu bekas apa bukan bekas jadi kemasukin apa ya gitu Pak. Kayak serbuk-serbuk gitu. Bukan kayak serbuk, ada benda kayak batu asing. gitu lah, ada benda asing gitu. Itu doang sih. Kalau misalkan yang lain kayak apa ya, kayak yang udah tuh kayak misalkan kalau dari api gitu Pak, kayak lemah kan, lemah mah api kadang suka ada juga, kadang hilang. Nah udah kalau misalkan yang lemah gitu Pak, awal-awal sempet juga pusing gitu Pak, alhamdulillah lah. Tapi kesini udah pada ini. Cuman kalau misalkan yang sekarang paling ini mah di Matic Pak. Di Matic, bikin Matic kata orang gampang bohong Pak. Susah juga kalau misalnya untuk balap gitu. Dalam arti satu kan, apalagi kan saya masih awal Pak, pemula, jauh lah dari kata ini. Jadi riset teman-temannya Pemula banyak pialanya gitu. jadi dalam arti itu masih belajar lah gitu Pak, kayak setup puli, kayak setup cam juga khusus untuk motor balap gitu Pak, kayak pengapian segala macam lagi mulai riset juga Pak, alhamdulillah lagi maksudnya bukan riset sambil belajar gitu. Itu aja sih. tapi kan biasanya teman-teman ini tuh biasanya kalau pengen bikin motor enak, cuman kadang suka bikin budget, bisa nggak nih Mas kasih bocoran lah budgetnya? Budget kecil tapi puas. Kalau misalkan budget kecil puas mah susah sih Pak. Kalau misalkan gini, nominal kayak khusus di Matic dulu ya Pak ya. Ya. Atau murah jajanan dulu nih ngupas budget bikin ranking atau ninja segala macam buat Raja jalanan aja dulu lah. Oh, raja jalanan dulu. Kalau raja jalanan kayak tadi di bengkel misalkan kayak porting polis, saya biasa sama bubut head ongkos 600.000 udah di porting, udah bubut head untuk sekarang ya. Dalam dan bubut terus porting polis ganti packing 600.000 gitu Pak. Sama head juga Mas. Udah sama head juga, udah di settingin sama kargo juga. Tanpa kecuali kalau misalkan knalpotnya kurang enak, nah paling saya nanti bilang ke owner kurang enak. Kalau misalkan ada budget yang 600.000 itu, kalau misalkan Mas budget pengen agak lebih racing buat harian, paling ganti gearbox juga Pak. Ya ganti gearbox, terus misalkan lidah membran mau pakai yang fiber atau misalkan pakai yang besi, kebanyakan besi. Tapi kalau misalkan yang pengen lebih awet mah biasa diganti sama KX Pak, Kawasaki KX SE. Cuman dimodif lagi gitu. 3 kan kalau Ninja ya? Ninja 3 tapi dipotong. Jadi potong satu, jadi bikin 2. Alhamdulillah awet enak. Cuman ada minusnya juga, motor agak sedikit berat gitu. Beda sama kalau misalkan pakai seng bawaan harmonika baru misalkan, atau misalkan enggak laun bahasa Jawa mah diponai gini Pak, di hayang ini dibikin keras segala macam. Kalau pengalaman saya mah untuk harmonika mah jangan buat harian mah jangan banyak dimodif lah. Yang penting mah si harmonikanya itu bagus, lenturnya enak lah gitu. Mekanik kan beda tipe-tipe, nah itu biasa saya suka dikasih agak lemes gitu Pak. Dalam arti lemes itu biar responsifnya enak. Satu itu, kedua nggak terlalu berat juga sih Pak. Harmonika ngaruh banget Pak. Itu kalau Dalam pengapian Mas ada yang diganti nggak? Kalau Kelistrikan. kelistrikan untuk si raja jalanan mah kebanyakan Pak Porsin juga udah cukup. Pak Brody itu Pak Ridwan, Pak Brody Bebas. Pak Ridwan, Pak Brody gitu paling standar aja sih. Balap juga pakai standar sih Pak. Saya balap standar. Tapi balik lagi Pak ke yang tadi untuk nominal, misalkan kayak standar racing ganti gearbox segala macam ya, ganti gearbox gimana budget juga Pak. Cuman kebanyakan di sini mah kalau sama ganti gearbox belah itu segala macam paket. Ya gimana kerusakan itu Pak, ada yang nyampe betulin kemarin kayak yang habis 1,5 juta, ada yang 2 juta, gimana ini juga kan. Cuman kalau misalkan bukan juga kebanyakan untuk yang agak di racing kayak lahar backend terus gearbox ya suka diganti juga Pak, alhamdulillah itu pengen lebih enak
apalagi kan kalau misalkan gearbox diganti kayak transmisi juga lebih gimana ya Pak, lebih napas tuh kayak lebih panjang gitu. Kalau misalkan kan boring head dibikin robah nih Pak, otomatis kan si motor power lebih kuat. Ada juga yang setup dari gear dari final gear luar gitu, gear depan atau gear belakang, bisa gearbox juga gitu. Itu mah gimana keperluan sih Pak misalnya. Iya. Berarti di angka berapa tadi? Ya paling minimal 2 juta, 1,5 juta lah Pak. 1,5 juta. Full itu teh udah kenceng. Dalaman bukan full juga, dia dibikin mesin agak lebih enak lah gitu. Ya enak lah ya, tarikan juga enak. Nah, tarikan enak 1,5 juta itu biasanya kalau misalkan saya porting, polish, boot head, diganti gigi 5 ranking apa? Ganti gigi Gigi 5. 5 kadang suka rada mulainya gigi 5. Jadi bukan kelai, kehabisan napas gitu Ya, Pak. jadi motor masih pengen lari. Kadang minta lagi ya. Nah, Udah gigi gitu. 5 kadang minta lagi. Gitu kebanyakannya emang kalau misalkan untuk harian mah saya pakai final gear depan 15 belakang 37, di gearboxnya diganti 5-nya lebih agak panjang lah gitu aja sih. Nah, berarti kalau untuk budget ereking spek balap nih Mas. Oh, kalau budget untuk spek balap macem-macem Pak. Kalau misalkan yang orang lain gitu kayak senior yang lain bikin ereking itu kan ada 2 Pak, ada Super Pro sama Chamber. Ya. Kalau Chamber di yang lain mah untuk balap tuh satu mesin tuh nyampe 20-25 juta. Kalau misalkan Super Pro mah ada yang 35-40 gitu. Mengerikan sekali. Cuman kalau misalkan di saya di sini Pak, untuk misalkan bikin open chamber kan ada open pemula terus ada cornering gitu Pak, sama saja sih. Cuman kalau misalkan cornering beda di karbu standar Pak sama walk filter pasang. Kalau misalkan pemula open karbu bisa diremer. Itu aja sih. Ya yang lebih mahal mah bikin motor balap mah dari kaki-kaki Pak, suspensi. Wah, lebih bagus mau pasti yang lebih inilah. Cuman mesin mah hampir rata gitu Pak. Kalau di yang lain misalkan budget 25-20, di saya kadang ada nyampe 18 juta, 15 juta. Alhamdulillah dulu juga riset yang bikin cornering habis 18 juta. Dari mulai Nah, bikin soalnya- game segala macam lah gitu. Kalau spek motor mah lebih ke jari-jari mekanik yang main ya. Ya kalau misalkan itu mah gimana untuk balap, mungkin tiap mekanik punya resep masing-masing. Terus misalkan kayak finishing juga ada ini masing-masing gitu lah Pak, kayak ciri khas gitu. Ya. Tapi hampir sama juga sih semua gitu. Ya namanya balap mah pasti memakan banyak modal gitu Pak Broding. Tapi gimana jokinya juga Mas, kan motor kencang tapi kalau jokinya belum pengalaman ya. Nah itu kalau misalkan untuk balap Pak, kadang ada motor kenceng jokinya Iya. biasa juga tetap. Yang lebih enak mah jokinya udah bagus, motor kenceng. Wah insya Allah lah Pak. Jadi itu mah terakhir kalau misalkan joki bagus, motor kenceng, tinggal milik. Ya, benar. Namun cek bahasa nama wisit gitu Pak, wisit kru juaranya juara gitu. Nah, kalau untuk di kelas Matic-nya nih. Oh kelas Matic siap. Kalau Matic yang dulu pernah balap nih Pak, kalau Matic kan ada FFA, ada 150, pemula open ada 130, TU ada MP7 130, cuman lap standar gitu ada 115, 13 porting yang cuman dulu pernah ikut tuh balap bikin motor di FFA gitu Pak, Mio, basic Mio, lumayan juga Pak kalau itu lebih Berapa dari itu? Ereki. Kira-kira kalau Misalkan jadi mah nyampe Matic 20 juta Pak. Ada lebih malahan. nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh lah kalau misalkan untuk bikin motor balap. Cuman kan Matic yang lebih ya biasa riskan gitu Pak. Kebanyakan yang dulu pernah saya nyobain tuh dari penbel Pak. Panbel kiriannya gitu. Kalau FFA sering putus. Nominalnya tuh. Nominalnya ya kalau misalkan kayak bikin FFA kemarin nyampe 15 juta 20 spare part pada bagus ya sama yang juga ya gimana ngambil spare part sih Pak kalau untuk motor balap
Jadi bisa diakumulasiin juga dengan spare partnya Nah, dipakai. ya itu. Oke guys, jadi cukup sampai di sini bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol santai dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan. Karena kurang lebih sudah 3 jaman kita ngobrol santai gini ya Mas. Siap. Gak kerasa. Untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komen di channel kami Top Speed 135 Gaspol. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau servis ataupun merusak motornya di sini, nanti kita akan bakal cantumkan di deskripsi dari mulai alamat, nomor telepon, dan jangan lupa juga di follow akun TikTok dan Instagramnya dari Diwan Racing. Apa Mas? Kalau Instagram Dio Ramadan, kalau misalkan TikTok D1 Racing Garage.